Jadi kalau misalkan kalian kemarin sempat ngelihat Bitcoin turun di bawah level 29.000, lalu kenapa tiba-tiba kita langsung kembali rebound ya? Jadi sempat sampai 28,6, balik lagi ke level 29,2, kenapa tiba-tiba langsung rebound? Nah, jawabannya sebenarnya simple banget teman ya. Kenapa kita rebound? Ya, kita bisa perhatikan dari support weekly-nya Bitcoin di sini ya. Support weekly itu ada di garis oranye yang kalian lihat satu ini. Setiap kali kita ngehit ya, ini kalian perhatikan lingkaran yang berwarna biru ini ya, setiap kali kita ngehit, ini kita rata-rata selalu melakukan rebound yang keras untuk Bitcoin. Ini balik lagi di bulan Mei, ini juga sama, ketika kita ngehit, kita juga melakukan rebound yang keras. Jadi gue memang ada update ini melalui grup juga ya, ini gue ada update setiap hari, daily outlook untuk Bitcoin maupun altcoin. Rata-rata ya, so far outlook dari gue ini cukup memberikan para trader ya profit lah teman ya. Jadi misalkan aja, dari Bitcoin masih ada di level 29 sekian, gue udah bilang falling wedge ini kemungkinan adalah jebakan. Habis itu momen dimana ketika Bitcoin masih di level 30, ini gue juga ada ngasih short signal. Untuk altcoin misalnya PP di sini ya, ini PP 147 ya pada saat itu ya. Habis itu kan di sini gue ada ngasih short signal juga di situ. Terus saat ini ya kalian bisa lihat gitu ya, dari 147 udah turun sampai 111 juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh outlook seperti ini ya, ini juga gratis ya. Syaratnya gampang banget, kalian cukup tinggal daftar BingX saja melalui link yang ada di deskripsi ya. Jadi selain kalian cuman sekedar daftar untuk join ke dalam grup ya, gue bisa rekomendasiin platform ini juga bagi yang sibuk kerja ya. Sebelum itu ya, kalau misalkan kalian sering trade ya, tergantung seberapa banyak deposit dan trading kalian, kalian bisa mendapatkan bonus sampai 70 juta rupiah. Nah, di sini kalian bisa lihat teman ya, di market-market lain biasanya nggak ngasih rebate voucher gitu ya. Rebate voucher ini bisa kalian tradingkan dan profitnya bisa dicairkan gitu. Jadi semakin sering kalian trading gitu, kalian kadang-kadang bisa dapetin rebate voucher, di mana ya rebate vouchernya bisa dipakai lalu ya dapat semacam cashback gitu ya. Di mana ya di market lain biasanya jarang ada yang menawarkan fitur seperti ini. Terus juga di sini teman-teman ya, bedanya BingX sama market lain di bagian fitur copy trading dia, kalian bisa lihat di bagian konservatif trader dia nih. Nah, di market-market lain tuh kalau misalnya kalian perhatikan paling cuman ada sebulan terakhir nih untuk ROI, tetapi di BingX menyediakan sampai flashback 6 bulan terakhir gitu. Jadi kalau misalkan kalian butuh trader-trader yang secara jangka panjang rutin memberikan kalian profit, ya ini adalah salah satu dari beberapa trader yang direkomendasikan oleh BingX gitu ya. Jadi yang Binance juga ini connect-nya ke BingX gitu ya. Contohnya kalian bisa lihat di sini, ini Binance Futures ini juga connect-nya ke BingX dan kalian bisa tinggal klik copy aja ya. Dan otomatis setiap ada open posisi dan close position nanti akan otomatis mengikuti trader-trader yang ada di list ini gitu. Jadi kalau misalkan sebulan itu kenapa nggak akurat ya, karena bisa aja di bulan kedua atau bulan ketiga trader tersebut rugi dan kita ikutan boncos juga. Tapi kalau misalkan ini yang benar-benar udah terbukti secara jangka panjang, ya pelan-pelan profit tetapi konsisten. Terus ya otomatis kalian juga bakalan masuk ke dalam grup VIP gue. Jadi kalian cukup tinggal DM admin aja melalui link yang ada di deskripsi. Nah, terus mungkin beberapa dari kalian mungkin masih ada yang nanya ya. Mungkin ada yang nggak sempat nonton di video-video yang lalu gue, yang dimana gue udah juga bahas berulang kali gitu ya. Kenapa ya? Kalau misalkan ini kita udah melakukan rebound ya, ini kan sama seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Setiap kali kita melakukan ini ya, setiap kali kita ngehit weekly support kita di lingkaran biru ini, rata-rata apa? Rata-rata kan kita mengalami yang namanya big rebound gitu untuk Bitcoin gitu ya. Nah, harusnya yang ini sama dong gitu ya. Ini ketika kita ngehit support weekly ini harusnya ya sama gitu. Hasilnya apa? Hasilnya ya kita bakalan rebound lagi dan menuju ke level yang lebih tinggi lagi, 35.000 let's say untuk Bitcoin. Tetapi kenapa ya, kalau misalkan dari sisi pandangan gua, kali ini akan berbeda untuk Bitcoin ya. Kali ini ya nggak akan tiba-tiba langsung terjadi impulsive wave seperti yang terjadi di bulan Maret, nggak akan terjadi impulsive wave seperti yang terjadi di bulan Juni gitu ya. Kenapa gitu ya? Ya jawabannya simple teman, simple banget jawabannya, karena kita udah ada di wave kelima dari Elliott wave teman. Ini wave 1 and then wave 2 correction hit weekly support, and then kita mengalami big rebound ke wave 3, and then kita mengalami correction ke wave 4, and then the last pump menuju ke wave 5. Dan saat ini harusnya teman-teman kita udah memasuki fase yang namanya itu apa? Kalau misalkan kalian tahu ya, setelah 5 wave ini semua trader ini pasti tahu lah teman-teman. Kalau misalkan kalian udah trading selama setahun 2 tahun terakhir, kalian pasti tahu teori ini. Setelah 5 wave apa yang terjadi? ABC correction gitu. A,
B and C correction gitu ya. Dan C-nya ini biasanya targetnya itu di bawah dari support dari nomor 4 ini gitu ya. Yang minimal-minimal itu ada di titik nomor 4 gitu ya. Meskipun kebanyakan itu pasti ada di bawah nomor 4. Dan kalau misalkan terjadi di bawah nomor 4, maka kita tinggal ukur yaitu golden ratio dari Bitcoin. Simple banget, 61.8 untuk Bitcoin ada di level 22.000 gitu ya. Jadi ini sedikit merekap apa yang sudah kita bahas kemarin juga gitu ya. Ini juga berdasarkan teori, jadi bukan berdasarkan feeling, oke, Bitcoin bakalan drop gitu, Bitcoin bakalan turun, feeling gue mengatakan demikian, enggak teman-teman ya. Tetapi ini udah berdasarkan dari teori dari Elliott Wave itu sendiri, udah berdasarkan dari buku trading lah, teman-teman, kamus trading. Jadi kalian bisa lihat ya, rata-rata kalau misalnya kalian searching di Google, 5 wave, habis itu yang terjadi A, B, and C correction di sini ya. Jadi kalau yang ini C-nya kan ini persis ada di support nomor 4 gitu ya. Cuman kadang ada beberapa yang C-nya juga ini tuh di bawah dari support nomor 4. Nah ini ABC-nya ini kan di bawah dari support nomor 4 gitu. Jadi kalau misalnya turun sampai di bawah nomor 4 gak bisa nge-hold support di level 25.000, ya next targetnya itu ada di level 22.000 untuk Bitcoin. Simple as that aja. Jadi prediksi kalau misalkan Bitcoin bakalan menuju ke level 26,5 atau ke 22 gitu ya, bukan dam gitu ya. Kita ngomong ya koreksi sehat aja untuk Bitcoin. Jadi ibaratnya setelah ABC correction ini apa yang terjadi ya, kalau statusnya uptrend ya dari Elliott Wave ya pasti kita akan memulai new wave count lagi gitu ya. Jadi kita memulai wave kedua dari 5 wave ini lagi teman-teman ya. Jadi setelah ABC apa yang terjadi akan ada 1, 2, 3, 4, 5 wave lagi ya, impulsive wave ke atas lagi gitu. Jadi ABC correction ini ini hanya bersifat koreksi sebelum kita menuju uptrend lagi gitu ya. Ya kita ngelihat uptrend daripada Elliott Wave teman ya. Nah ini contoh realnya ya, kalian bisa lihat gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 yang terjadi setelah itu ABC di sini ya. Nah setelah ABC ini kita memulai wave count baru lagi, yaitu impulsive wave 1, 2, 3, 4, 5 lagi teman. Jadi ya memang ini juga udah dari teori gitu ya. Ini bukan kita ngomong asal teman ya. Habis ABC tiba-tiba bakalan naik lagi atau tiba-tiba bakalan dam lebih lanjut teman-teman. Menurut gue sih bottom sih tetap sama gitu ya. Bottomnya tetap di tahun 2022 kemarin nih, kemungkinan besar ini ya udah bakalan bottom untuk Bitcoin gitu. Paling ya kita cuman setelah 5 wave ini kita ABC, abis itu kita menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi ya paling sedikit quick update ya seperti itu gitu ya. BB Band ini juga udah mulai lurus nih teman-teman ya. Dari yang menyempit ini kita udah mulai melurus. Dan kalau misalnya kalian tahu ya, setiap kali kita menyentuh resist dari BB Band ini kita selalu kena reject teman-teman ya. Ya ini simple trading aja gitu ya. Ketika kita ngehit daerah atas dari BB Band ini adalah resist. Ketika kita ngehit daerah bawah dari BB Band ini adalah support. Dan saat ini kita ada di mana posisinya? Kita ada di tengah-tengah teman-teman ya. Jadi resistnya di level 31, supportnya ada di level 29-26 awal gitu. Jadi in case Bitcoin udah ngehit di bawah ini ketika dia menuju ke level 26 ya kalian jangan tiba-tiba malah berpikir oke, Bitcoin bakal menuju ke level 22 gitu ya. Karena probabilitas besar adalah dia bakalan rebound kembali menuju ke level 29 atau a potential retest again menuju ke resist dari BB Band ini yang ada di level 31.000 gitu ya. Jadi ya market psychology aja teman-teman ya. Ketika kita saat ini di tengah-tengah banyak yang galau, ketika kita ada di resist banyak yang ingin ngelong, ketika kita ada di support dari BB Band bawah ini banyak yang ingin nge-short, mungkin berpikir Bitcoin akan menuju ke level 22. Nah, tapi di sini kan kita kan namanya trading teman-teman ya. Ya kita jangan kebawa emosi ya ibaratnya ya. Justru ketika kita mendekati support 2526 ini malah kita ngelong, ketika kita mendekati resist ya, sama seperti signal gue yang kemarin-kemarin ini ya. Nah di tanggal 14 Juni ini ketika Bitcoin masih di level 31.000 ya logiknya mana? Logiknya kita nge-short teman-teman ya di level 31.000 tersebut karena mendekati resist dari BB Band tersebut. Nah kurang lebih itu aja teman-teman sekilas quick update untuk Bitcoin ya. Kalau menurut kalian kayak gimana ya, kalian bisa share pendapat kalian masing-masing melalui kolom komentar di bawah. Ini hanyalah menurut pendapat pribadi dan pandangan pribadi gue sendiri ya. Jadi setiap orang memang bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Paling itu aja teman-teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.